pertemuan pertama ini, materi yang akan saya sampaikan adalah dengan kompetensi dasar 3.1 memahami pembukuan tunggal dan pembukuan berpasangan untuk akuntansi keuangan pemerintah daerah. KD 4.1 mengidentifikasi pembukuan tunggal dan pembukuan berpasangan untuk akuntansi keuangan pemerintah daerah. Nah, indikatornya, jadi setelah memahami materi ini nanti, kalian akan mampu menjelaskan sistem pembukuan tunggal, mampu menjelaskan sistem pembukuan berpasangan, dan di keterampilannya nanti kalian akan mampu menerapkan sistem pembukuan tunggal, mampu menerapkan sistem pembukuan berpasangan. Untuk siklus pengelolaan keuangan daerah itu ada 5. Yang pertama, perencanaan fundamental, 2. perencanaan operasional, 3. tahap penganggaran, 4. tahap pengendalian dan pengukuran, 5. tahap pelaporan dan umpan balik. Akuntansi keuangan pemerintah daerah. Keuangan daerah itu merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai. Jadi keuangan negara yang dikelola langsung oleh pemerintah pusat itu disebut dengan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Sedangkan yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah itu disebut anggaran pendapatan dan belanja daerah yang disebut APBD. Jadi akuntansi keuangan pemerintah daerah itu merupakan bagian dari akuntansi sektor publik yang mencatat dan melaporkan semua transaksi yang berkaitan dengan keuangan daerah. Selanjutnya, apa sih akuntansi itu? Yang dimaksud akuntansi itu adalah suatu kegiatan jasa yang berfungsi menyajikan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan dari suatu lembaga atau perusahaan yang diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi di antara berbagai alternatif tindakan. Jadi, akuntansi di sini tugasnya adalah menyajikan informasi kuantitatif, di mana informasi yang disajikan oleh akuntansi ini nanti akan membantu pihak-pihak antara lain dalam pengambilan keputusan-keputusan. Next, dasar-dasar dan teknik akuntansi keuangan pemerintah daerah. Yang pertama, pembukuan tunggal dan pembukuan berpasangan. Yang dimaksud dengan sistem pembukuan tunggal atau single entry adalah sistem yang pencatatan transaksinya dilakukan dengan mencatat secara tunggal. Transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan dicatat pada sisi penerimaan, dan transaksi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran. Jadi sesuai dengan namanya, sistem pembukuan tunggal, semua penerimaan itu dicatat sendiri dan semua pengeluaran dicatat sendiri. Ini untuk sistem pembukuan tunggal. Nah, untuk sistem pembukuan berpasangan atau double entry adalah sistem yang pencatatan transaksinya dicatat secara berpasangan. Dalam sistem ini, proses pencatatannya tersebut ada di sisi debit dan kredit. Debit ada di sebelah kiri dan kredit ada di sebelah kanan. Jadi berpasangan, misalkan ada satu transaksi, dari satu transaksi itu nanti ada pencatatan debit dan kredit. Jadi setiap ada transaksi pasti ada yang dicatat di debit dan kredit, karena ini selalu berpasangan. Yang di debit, yang di kredit itu apa saja, menyesuaikan dengan transaksi yang ada, sesuai dengan aturan pendebitan dan pengkreditan dalam akuntansi. Nah, untuk siklus akuntansi itu sendiri yaitu suatu sistem pengelolaan input atau masukan menjadi output keluaran. Yang dimaksud input di sini sistem akuntansi adalah bukti-bukti transaksi dalam bentuk dokumen atau formulir. Jadi misalkan suatu daerah atau pemerintahan daerah mengeluarkan
keuangan atau belanja, mereka akan menerima dokumen belanja atau bukti transaksi belanja daerah. Nah, bukti-bukti transaksi belanja daerah ini yang disebut dengan input atau masukan, dan nanti akan diolah menjadi output. Outputnya itu apa? Adalah laporan keuangan. Di dalam proses laporan keuangan, di dalam proses akuntansi terdapat beberapa catatan yang dibuat. Jadi laporan akuntansi dalam pemerintah daerah ini ada persamaan dasar, konsep debit dan kredit, penjurnalan, buku besar, saldo normal, dan laporan keuangan. Nah, itu dia untuk catatan-catatan dalam siklus akuntansi. Sekian untuk pertemuan pertama ini, semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Terima kasih.